Tak bisa dipungkiri, perkembangan digitalisasi memaksa semua elemen harus beradaptasi, baik di bidang ekonomi, pendidikan, hukum maupun bisnis. Berangkat dari hal tersebut, Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) menggelar kuliah umum tentang dampak digitalisasi terhadap asas-asas hukum bisnis, tantangan dan kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI Palembang, Profesor Dr. Haji Joni Emirzon, SHM HUM FCBR di Aula Haji Usman Majid, Gedung Perpustakaan UPGRI. Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Kegiatan ini dibarengi dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Implementation of Agreement IA antara Universitas PGRI Palembang dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI Palembang. Penandatanganan MOU ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas PGRI Palembang Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI dengan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI Palembang, Profesor Dr. Haji Joni Emirzon, SHM HUM FCBR. Sedangkan IA ditandatangani oleh PLT Dekan Fakultas Hukum UPGRIP Dr. Ramanata Disurya, SHMH, dengan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI Palembang, Profesor Dr. Haji Joni Emirzon, SHM HUM FCBR. Profesor Joni menyampaikan berbagai isu perubahan yang mendasar memasuki abad 20-21 baik nasional, regional, maupun internasional yang didorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi, komunikasi dan transformasi yang mengalami fase perubahan bersifat menyebar dan besar-besaran. Lanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi merupakan platform utama untuk menjalani new normal. Peradaban normalitas baru itu berpotensi atau bahkan telah menjelma menjadi platform digital yang berimplikasi terhadap kedaulatan virtual suatu negara dan bangsa, sehingga tanpa batas. Situasi ini ditandai oleh begitu banyak aplikasi digital yang digunakan oleh individu, komunitas, korporasi dan institusi dalam semua kegiatan khususnya kegiatan bisnis. Kita dihadapkan pada tantangan baru yang perlu penyesuaian norma dan etika serta legislasi hukum perjanjian terhadap adaptasi kebiasaan baru penggunaan aplikasi digital, ujarnya. Bisnis ini berkembang terus sesuai kebutuhan masyarakat. Hukum itu akan berubah kalau ada faktor yang mengubahnya. Nah, salah satu faktor pengubahnya apa? Teknologi. Jadi perubahan teknologi itu salah satu faktor hukum. Ekonomi salah satu faktor hukum. Politik. Jadi kalau perubahan masyarakat itu menjadi penting, kenapa akan berubah peradaban, tapi tetap sebagai masalah esensial, ya. Nah, bisnis itu salah satu aktivitas. Yang nama bisnis itu tidak akan terlepas dari aktivitas manusia. Sepanjang manusia itu hidup bermasyarakat untuk ada kegiatan bisnis. Kenapa? Masalah kebutuhan. Jadi berbagai isu yang di abad 20 ke abad 21 ini berbagai isu yang berkembang, ya. Isunya itu ya salah satunya apa? Ibu tahu begitu cepat tumbuh dan berkembang. Ini karena apa? Begitu manusia. Yang nama manusia ini ya tahun berkembang abad tahun 60-an berbeda dengan tahun 70-an. Coba kita perhatikan. Contohnya TV tahun 70-an, tahun 80-an sampai sekarang berbeda. Demikian juga laptop, demikian juga seperti HP. Berdua HP itu gede kan? Jadi terus sekalian, ini apa? Karena teknologi yang membuat semua jadi berubah. Oleh karena itu apa? Aturan hukum juga harus kita bangun. Nah, jadi akhirnya apa? Kalau hukum itu ditinggal, itu akan banyak masalah pada saat terjadi konflik. Jadi hukum itu diciptakan untuk protect, untuk mengantisipasi jangan terjadi perbuatan yang menyimpang. Jadi hukum itu diciptakan bukannya hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi juga untuk membatasi, memberikan protek pada kita semua. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Seluruh perilaku kita. Ini kenapa? Setelah terjadi globalisasi, global dunia ini, tanpa batas lagi. Ya dulu
terus pemulihan di Australia. Sekarang buat nggak perlu kita datang ke Australia sebenarnya itu melalui Zoom. Bahkan pada zaman COVID banyak itu yang teman-teman kita yang tidak perlu ke Amerika berkejasa, tapi melalui program apa? Jarak jauh. Nah sekarang saya lihat sudah mulai teman-teman kita di program tinggi itu membuka kelas-kelas jarak jauh, tapi ada persyaratannya. Kalau tahu PGRI kita buka nanti kelas-kelas tidak gabung misalnya kelas di Batu Raja, boleh aja, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi itu. Nah, jadi pas era industri 4.0 ini ya kita lihat yang pola digital ekonomi ya, ada artificial intelligence di data. Sekarang kita harus punya data. Big data itu semuanya menjadi item-item kegiatan kita. Makanya kalau sekarang ini kalau kita punya apa itu penyimpan data itu ada apa batas. Kalau dulu kan paling basis kita itu sekian, nah, misalnya 10 giga, sekarang udah tera. Bahkan